Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, baik yang ada di Nusantara ataupun yang di luar negeri. Sekarang ini semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah dampak positif dari Anda sering menyimak dari konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan selalu saja kami sampaikan ucapan-ucapan penyampaian terima kasih kepada seluruh jajaran pemirsa semuanya yang setia menyimak, mendukung, dan memberikan atensi. Semoga perbuatan yang Anda laksanakan itu pun bisa berbuah baik kepada diri Anda masing-masing. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang sedang sakit, yang sedang memiliki masalah, semoga diberikan solusi yang terbaik, yang dimana solusi itu nantinya pun bisa menyelesaikan dari masalah-masalah yang sedang menimpanya begitu. Dan pemirsa, di kesempatan ini bahwasanya kami dari tim Padepokan Gaul akan bernarasi sedikit. Banyak dari dialog kami dengan gaib bahwasanya di situ disampaikan bahwa di keadaan dunia sekarang ini sudah memasuki fase akhir zaman. Dan salah satu tandanya disampaikan juga bahwasanya banyak dari sikap seorang perempuan yang sudah melampaui batasnya, baik itu seorang istri ataupun seorang perempuan yang juga menjadi janda. Dan berbicara dengan masalah perempuan, perempuan adalah sosok yang memang unik dan menarik dan membuat seorang laki-laki itu terpikat hati, kan begitu pemirsa. Kalau kita sebagai manusia biasa melihatnya yang cantik begitu. Dan juga di kesempatan ini kita pun akan membahas dari narasi kami begini, bahwasanya ada netizen kami dari Jakarta yang dimana dia seorang istri ahli ibadah dan juga banyak perbuatan-perbuatan baik lainnya. Akan tetapi dari narasi yang kami sampaikan di awal bahwasanya sekarang sudah memasuki fase akhir zaman. Banyak perempuan yang galau hatinya. Salah satu contohnya dari netizen kami ini, di mana beliaunya, sosok ibunya ini mengalami galauan, mudah marah, mudah emosi, dan juga mudah tidak taat kepada sang suami. Dan dari sekian tanda-tanda akhir zaman itu pun sudah nampak jelas. Dan kami di kesempatan kita kali ini akan membahas tentang mengapa dari perempuan sangat mudah didominasi api kemarahan, api emosi terhadap suaminya ataupun terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan pasti tergiring kita semuanya kepada fase akhir zaman. Dan dimana jika kita sudah tergiring kepada sesi fase akhir zaman, maka langkah ataupun hal yang perlu dikerjakan dari seorang perempuan itu seperti apa, dan juga hal-hal yang perlu dihindari itu seperti apa pula solusinya. Semoga di kesempatan kita kali ini nanti pun bisa membedah sesuatu hal yang berkaitan dengan sosok perempuan yang unik, misterius, dan juga mengangenkan, menyenangkan pula begitu. Dan saya harap di kesempatan kita kali ini pun tidak diambil negatifnya, karena memang kita berbicara real, fakta, tidak mereka-reka dengan sebuah tipu daya begitu. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya pun bersama mediator yang dulu pernah tampil, sekarang jarang tampil, dan kita tampilkan lagi, yaitu Mas Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tipis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bicara yang tegas itu loh. Ya. Biar gak siluman. Kalau Ya, ketawa-ketawa aja. Yang tegas. Kalau ketawa-ketawa aja, kumismu itu loh Mas, lepaskan. Kata Mas Komkom itu begitu. Kalau kumisnya Mas Titis itu merindukan katanya. Oke. Sama mana? Mas? Oh itu. Oke, udah cukup. Cukup. Oke. Oke, siap. Siap.
Oke pemirsa, mungkin itu saja narasi dari kami. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dan membawa manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kunci semua. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib dan berdampak apapun yang di mediator ini, semuanya kita diwakilkan, bersihkan, tempatnya diperbesar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin beliau sang yang nurjah neron. Gaib terkuat yang membuat dari jasad ibu yang ada di foto ini sering marah-marah, sering emosi, dan yang membuat tidak taat pada suami yang asli, yang terkuat yang berada di hatinya. Ketarik semuanya ke tangan saya. So, semakin kuat, semakin menguasai total tubuh mediator yang dimasuki ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua yang tersambung. Kita suara nyambung. Selamat malam. Bisa bicara bahasa manusia. Malam. Kamu gulaan apa? Saya siluman. Siluman? Ya, Siluman atau silukman? siluman. Siluman kok begitu kayak jin aja, kamu kalau bangun tuh belum terpotong-potong loh. Jujur. Ada berapa kamu? Saya mau bicara dengan sosok yang menguasai jasad ibu-ibu, yang sering membuat marah. Ya, itu sebagian dari saya. Oh. Dan yang lain juga ada. Yang lain juga ada. Ya, Kamu yang Banyak. terkuat. dari golongan kami siluman, Hmm. jin fasik, bahkan iblis pun ada. Ada iblis pula. Ya, Dari mana iblisnya? dari dalam jasad itu. Oh. Kamu siluman, bicaramu yang keras. Siluman itu keras biasanya enggak? Ya, Kamu siluman apa sulimin? siluman. Siluman. Wujudnya siluman apa? Siluman seperti gendruwo. Seperti gendruwo. Ya, Loh. Siluman seperti gendruwo berarti monyet kamu. tidak. King Kong. Ya, kurang lebihnya seperti gendruwo. Hmm. Bisa berubah-ubah lagi. Jadi apa? Berubah menjadi kamu juga bisa. Berubah menjadi saya? Ya. Loh, emang kamu bisa niru wajah saya? Bisa. Kayak apa caranya? Coba tampilkan. Berubah menjadi wali juga bisa. Wih, wali Bukan yang cuma gimana? seperti kamu. Oke. Nggak resikonya kalau bangun di sini tuh bumi akan terpotong-potong. Ya, saya mau tahunya. Jelas mas, suaranya. Siluman itu lantang nggak biasanya. Pengganggu di tenggorokan hancur semuanya, otomatis keluar. Saya lemas di sini. Lemas kenapa? Habis kamu main sama istrimu. Dari golongan saya di sini, tenagaku diserap, Wih, seragamu diserap duluan saya. dilunturkan. Caranya kayak apa? Caranya dari sinarnya, silau menyinarinya. Saya mau tanya kepada kamu. Kamu kok bisa mengikuti atau ikut dalam jasad ibu yang ada di foto ini? Dulu ceritanya kayak apa? Dari apa yang dilakukan, dari amalan juga ada. Dari perilakunya yang lain juga ada. Oh, terus? Dari mulutnya juga bisa. Dari mulutnya? Ya. Loh, kalau mulutnya dilihat manusia bibirnya itu ya bagus, seksi kan jelas toh. Ya. Loh, itu pengaruh buruk itu. Dari mulutnya yang baik yang kamu ucapkan seksi itu yang dapat dilihat dari manusia. Tapi dalam hatinya yang menyambung ke mulutnya itu ya bagus menurut kamu, menurut manusia. Terus, dan sebenarnya kayak apa? Jangan bulat-bulat kamu. Tidak. Dari hatinya sendiri itu kosong. Terus? Pikirannya.
yang diandalkan. Hatinya kosong, dia mengandalkan dengan otaknya saja. Ya, Bahwa segala sesuatu perbuatan yang keluar dari lisannya itu dianggap baik. ya. Oh. Itu anggapannya sendiri. Lalu dari situlah kamu muncul dengan tiba-tiba hahaha begitu. Ya. Atau kayak keluarga mana kami munculmu? tertarik Mm-mm. masuk lewat dari mulutnya, dari uapnya itu yang di kepalanya. Oh. Dari uap hitam. Mm-mm. Itu. Dari Oke. amalannya juga ada. Loh, bukankah manusia kalau beramal atau beramaliyah atau menjalankan sesuatu perbuatan apa lelaku, harusnya mereka kan semakin baik. Ini kok malah semakin buruk. Ya, jika amalan itu, sebuah amalan itu bisa dikatakan dari sebagian dari ibadah. Amalan itu ibadah. Dan ibadah apapun tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak tersambung, itu dari golongan kami yang akan mendekati. Oh, jadi begitu toh. Oke. Jika amalan itu dianggap benar, sebagian dari ibadah itu, ibadah itu dianggap benar. Lalu kenapa tidak berhati-hati dalam bicara? Udah pinter kamu ternyata bicaramu ya. Walaupun agak kamu mutar ya ternyata pinter juga toh kamu ya. Dari golongan iblis. Dari Tuhan kami. Tuanmu iblis yang memberitahu kamu, yang mengajari kamu. Ya. Oke, terus diajarkan dari golongan siluman dan golongan jin fasik. Iya, terus begini yang saya tanyakan. Di kesempatan ini saya membahas yang namanya akhir zaman kan gitu. Ya. Banyak perempuan-perempuan di luar sana, mereka itu memiliki apa namanya perbuatan ibadah kepada Allah kan gitu. Akan tetapi dari perbuatannya dia tidak taat kepada suaminya, dia mudah marah. Apakah itu memang dampak dari fase akhir zaman gara-gara golongan kamu yang sudah menyebar masuk dalam jasad perempuan-perempuan gitu? Tentu saja. Oh. Terus dari golongan manusia, golongan perempuan. Dari dia mencari ilmu ataupun berpandai-pandai, dari menggunakan otaknya. Dari situ dia akan merasa lebih pintar dari laki-laki. Ya. Oh, jadi merasa itu apapun itu. Dari sifat merasa itu mendatangkan dari golongan iblis. Oh. Oke. Lalu golongan iblis menyuruh pasukan siluman dan jin-jin fasik lainnya untuk bekerja ke dalam jasad manusia itu. Sehingga golongan kami mencari makan di dalam jasad manusia itu. Oh. Mencari saripati, menggerogoti jasad tubuhnya di dalam itu. Di dalam hatinya. Jadi kalau manusia perempuan itu mudah marah itu gara-gara saripati hatinya udah kamu ambil. Ya. Bili-bili hatinya udah kamu jebol itu. Ya. Kekosongan utama itu di hati berarti. Ya. Kalau hatinya isinya cuma ingat dengan suaminya saja, itu apakah kamu bisa masuk juga? Bisa. Oh. Dari banyaknya golongan kami yang buang kotoran, bahkan racun-racun, itu seakan-akan nantinya membuat penyakit hati. Oh, iri, dengki, merasa, udah marah, sehingga tidak pernah dibersihkan, menjadi menumpuk sebanyak-banyaknya. Dan itu pula akan menjadi penyakit nyata medis. Tentu saja pasti. Oh ya, saya juga pernah mendengar kutipan bahwa penyakit itu bermula dari non medis atau gaib lalu ke medis kan gitu. Ya. Oke. Lalu kenapa di dunia akhir zaman ini kamu tertarik kok malah mengganggunya golongan perempuan? Kalau saya jelas melihat perempuan yang cantik kan ya tertarik. Kalau kamu sendiri sebagai makhluk gaib, kamu tertarik karena apa? Tarik ke golongan manusia. Karena perempuan itu apakah mudah digoda ataukah memang dia banyak nafsunya atau bagaimana sebenarnya? Ya. Dari pokok intinya dari manusia itu nafsunya itu lebih besar dari golongan laki-laki. Oh. Gitu. Sedangkan golongan perempuan itu mudah merayu dari golongan laki-laki. Oh.
mudah merayu membuat terkesima dari laki-laki. Oke. Dari situ golongan iblis Mm-mm. menyuruh pasukan anak buah dari bangsa siluman dan jin fasik Mm-mm. ke arah manusia, lebih condongnya ke perempuan. Oh, jadi itu toh Ya. ternyata. Dari perempuan itu Ah. yang mulutnya Mm-mm. berkecau terus. Yang seksi. Ya, Oke. itu menurut kamu. Oke, ya itu menurut saya sebagai manusia kan saya melihatnya nyata kan gitu. Ya, boleh-boleh saja. Boleh dong. Silakan saja. Oke. Kamu punya punya pasangan enggak? Dalam tubuhnya ibu itu. Banyak dari golongan kunti Hmm. di mulutnya itu. Oke, Mas, minta mediator satu lagi. Pasanganmu mau dia dihadirkan ke sini? Ya, silakan saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Goib dari pasangan goib yang saya tunjuk ini pasangannya. Ya, ambil ditarik yang benar-benar di situ, jangan di Semuanya. dalam jasad ini. Ya, yang dari situ, yang dari jasad ibunya, dari pasangan goib ini yang asli. Tarik semua ke tangan saya. So, Selamat malam. Apa saya dihadirkan di sini? Takut. Lo kenapa kok takut? Ini kan ada suamimu kan? Ini suamimu bukan? bukan. Lo itu istri siapa? Itu istri dari jin fasik di dalam situ. Lo kok keliru? Kok keliru ngambil gimana tuh ceritanya? Istrimu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istrimu yang asli, yang dari jasad ibu ini. Yang asli istrinya goib ini yang asli. Tarik semua ke tangan saya. Masuk. Kamu apa? Kamu kenal goib ini depanmu? Ya, ini kunti. Istrimu. Kunti yang di dalam bibir wanita itu. Oh. Dalam mulutnya suka berkecoh. Ini Terus kamu bercinta di sini? tidak. Jadi kalian ini berdua yang mempengaruhi hal buruk dalam jasad ibu Ya, ini. kami salah satunya, masih banyak lagi di dalam jasad itu. Oke. Kalau istrimu sendiri biasanya mengerjakan apa di dalamnya? Itu di dalam bibirnya itu yang suka berkecoh. Kamu Yang sebagai berada istri di yang diem otaknya aja juga. kamu? Biar suami saja ya, saya yang berbicara. Kamu juga bebas berbicara itu bermesraan. Dia malu-malu. Nggak usah malu-malunya hilang semua. Sosor, Jangan bermesraan di sini. sosor. Sekarang Dia aja dari golongan saya nanti. Tidak Hmm. boleh. Saya mau tanya kepada istrimu lagi ya. Kamu terus yang jawab kok. Ya, silakan. Mbak, kamu sebagai istrinya goib ini, kamu biasanya dikasih apa toh? sama siapa? Suamimu lah. Kasih makan. Masa dikasih makan doang? Sama itu, ya Apa? hubungan itu. Hubungan apa? Ya, dari goiban. Pasangan kan itu. Kasih jatah itu. Jatah yang mana? Kamu pura-pura tidak tahu ya, Eh, dia. saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu. Coba ini pakai mic-nya ya. Biar jelas bicaramu. Jatah kayak apa tuh katakan jujur. Ya, seperti manusia itu loh, hubungan. Hubungan suami istri. Oke, coba kamu merayu suamimu kayak apa caranya? Kamu itu pura-pura tidak tahu. Oh, saya. Ya, kamu itu sering melihatnya. Apa itu? Apa itu pura-pura tidak tahu? Video-videonya kan Di ada otak itu. kamu itu ada. Video hubungan itu loh. Oh. Dulu itu kamu sering melihatnya. Oke. Ya namanya manusia. Iya. Itu terbuka sedikit itu. Tertutup lagi. Tuh. Terus gini. Tugasmu apa sebagai golongan perempuan dalam tubuh ibu itu? Ya, supaya bicaranya banyak, Oh, lembut. Merayu aku lagi bisa. oh, jadi itu tugas kayak perempuannya. Ya, Jadi saat perempuan berbicara, banyak itu kamu isinya. sedikit manja.
pengen lagi manja, lagi pengen dimanja itu kamu juga. Ya, saya bisa mempengaruhi seperti itu. Hmm, Kecil itu. Oke. Lalu kamu suami jangan ketawa-tawa kamu, hei. Kamu itu lucu. Saya lucu. Memang saya bahasa kamu lucu. Kamu itu pura-pura bertanya. Loh, Ya. saya nggak tahu ya. Soalnya tanya. kamu tahu. Terus, kalian ini berkumpul dalam satu jasad manusia saja. Dan manusia itu ternyata dia sebenarnya itu beribadah juga kepada Allah, kan tetapi dia itu mudah marah, mudah emosi, mudah berkata kasar, mudah bagaimana lah. Itu berarti pengaruh kalian seluruhnya. Ya Pak, pengaruh dari golongan jin fasik, siluman, bahkan iblis kodam di dalam jasad itu. Berada dalam jasad itu. Jika beribadah hatinya tidak dibersihkan, dari golongan kami semakin banyak yang berdatangan masuk ke dalamnya, bahkan meninggalkan kotoran, racun-racun. Manusia itu sebenarnya mengetahui kebersihan sebagian dari iman, tapi tidak tahu iman itu apa. Tahunya iman itu kepercayaan. Suamimu ada yang pintar, kadang yang pelondong gini, gimana ceritanya? Dia benar cerdas dia, mengetahui semua. Terus, tapi kadang kalau ditanya pelondong, pelondong itu ya kadang itu ya lucu begitu. Kenapa? Mau marah sama saya? Tidak. Oke. Coba bermesraan praktekkan dengan istrinya. Tidak mau. Ini malaikatnya ini tidak boleh. Assalamualaikum, biarkan dia bermesraan di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Coba dipraktekkan. Tidak mau. Tempatnya kurang enak di sini. Ini tutup Jangan semuanya di sini. Lalu gini, kalau ada laki-laki dan perempuan sedang bermesraan, apakah juga diisi dari golongan kalian semua? Silakan kamu saja yang menjawab. Saya bisa mengendalikan wanita itu. Saya masuk dalam wanita itu. Berbicara ngoceh sana sini bisa. Rayu-rayu bisa. Peloroti bisa. Apa yang kamu peloroti? Ini loh. Uangnya Ya. laki-laki. Ah. Oh. Lalu kamu mengarahkan untuk hal apa lagi biasanya? Maksiat. Bercinta itu. Berzina. Iya, zina. Ke arah syahwat juga bisa dia. Kamu juga nggak bisa. Dasar siluman. Bisa nggak kamu? Bisa. Kuat kamu? Kuat. Mana? Coba itu dipraktekin. Tidak mau. Tidak mau. Istrinya banyak ini. Kamu bukan satu-satunya. Kan? Kasihan. Lalu gini, di dunia manusia saya juga ada manusia yang berbicara kepada saya itu mau dijadikan istri ke-7, ke-8. Itu berarti pengaruh apa dalam tubuh manusia itu kok bisa ingin beristri banyak sekali? Ya itu kebanyakan dari nafsunya. Kebanyakan dari golongan kami yang berada dalam laki-laki itu. Gitu. Golongan kami itu istrinya 9, 12, bahkan bisa lebih. Nah, makanya itu pengen banyak, lebih dari 3. Iya. Itu merupakan hasutan dari kami. Beda dengan waktu zaman dulu. Itu walaupun beristri lebih dari 1, tapi istri itu digunakan untuk berjuang. Pinter juga gitu, kamu ya. Berjuang dalam agama itu. Ya. Suamimu pinter loh ternyata. Suami saya itu tidak hanya ini saja. Loh, kamu pelanggaran dong. Ya, dia punya istri banyak, saya juga punya suami banyak. Pelanggaran sekali kalau begitu. Gaib itu bebas. Sama seperti manusia zaman sekarang itu. Ya, seperti ini sifatnya. Jadi manusia itu ingin bebas, gak ada aturan kayak kamu. Ya. Dan juga kalau manusia dipenuhi dari golongan kalian berdua di dalam tubuhnya, itu akan menjadi apa manusia itu? Perbuatannya kayak semakin salah jalan atau semakin apa? Semakin merasa pintar. Semakin bebas dari peraturan, semakin arah kemaksiatan. Oke. Caramu di akhir zaman mengganggu manusia itu apa toh kalian berdua ini? Yang bisa kamu sampaikan di sini.
Caramu jujur. Bohong terpotong-potong loh kalian. Kamu saja yang menjawab. Ya. Saya itu kalau dimaksud perempuan ya, kalau suami istri, suaminya saya ceramai. Nadanya tinggi. Jadi istrinya itu yang banyak berbicara kepada suaminya. Ya, nadanya tinggi. Berani melawan. Saya masuk itu, pengaruh dari saya. Iblis betina malah lebih tinggi tuh. Oh gitu. Ya. Lalu dari situlah timbul nanti percekcokan antar rumah tangga. Perselingkuhan. Wih, Cari suami lagi, yang kaya lagi. Wih, yang miskin nggak mau. Nah, selektif. Selektif Ya. pula ini. Oke, kamu udah sampai sini. Mau kemana sekarang? Mau ke jasad itu lagi. Nggak boleh. Kalau nggak boleh ya ke yang lain. Manusia Ya, masih banyak. Yang suami istri itu, yang sering cekcok itu. Kamu bisa berpindah-pindah begitu? Bisa. Loh, katanya manusia itu nggak bisa dimasuki gaib. Kok kamu bisa mudah? Kata siapa? Manusia siapa yang bilang seperti itu? Manusia umumnya gitu loh. Manusia, gaib. Manusia tidak bisa dimasuki dari golongan gaib itu. Hanya manusia yang bisa membersihkan di dalamnya itu rohani itu. Kamu tahu tuh ternyata. Ya tahu. Ini seperti ini. Bohong kamu. Tidak. Kalau gini, Raja Islam mau enggak? Jangan mau. Jadi selama ini mempengaruhi perempuan jangan mau itu kamu terus ya. Ya, jangan mau. Apa itu Islam? Ini rasakan dulu ya. Jangan seperti itu dulu. Saya mau bertanya dulu. Kenapa? Saya mau ngobrol sebentar. Islam itu sebuah keyakinan, Ya. ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana memasukinya? Ini rasakan dulu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Islam yang masuk semuanya. Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam bisa dirasakan seluruh gaib yang masuk untuk mediator ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sejuk. Kamu juga dimasukkan ke stempelnya. Allah. Iman Islamnya tersambung. Gimana? Dingin sekali. Dingin? Ya. Nyaman? Ya. Nyaman? Mau Islam? Jadi begini Islam itu. Banyak yang tidak tahu Islam itu apa. Oh, dari gaib juga banyak yang tidak tahu. Iya. Dari golongan manusia juga banyak yang tidak tahu. Oh, manusia itu banyak yang tahu sebenarnya. Tahu. Tapi mereka mungkin tertutup dari gaib dalam tubuh manusia itu sendiri kan gitu. Islam hanya Kenapa di kamu? jasadnya saja. Nanti kalau saya Islam suruh bisiki baik-baik Ki. Bagus kalau begitu. Ya, mau ya. Saya ngikut aja sama suami saya. Panggil tuh temanmu, istri-istrinya dari gaib ini. Kamu juga panggil pasukanmu, anak-anakmu dan tubuh ibunya. Dia mau dia. Mau itu Ya, suamimu. ya. Ayo sini. Semuanya sini. Sini masuk Islam, ikut Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Kamu tahu juga kan? Iya tahu. Dari golongan cahaya itu yang mengarah ke sana. Ini Islam yang asli, ini syariat hakikat. Jangan menolak, nanti kamu meledak. Itu semua apa anakmu itu? Pasukan, anak-anak, istri semuanya. Sudah banyak. Sudah bersaksi, syahadat, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullah rabbi Astagfirullah Rabbi
mingkuli dan bin minggulinya wa atubu ilaihi waktu bilai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad beliau sahih mursalin telah berdoa di kalian seluruhnya dan semuanya dasarkan seluruhnya agama Islam dan seluruh Indonesia mediator ini jika semuanya berbohong berkhianat pura-pura atau masuk memendam semua syariat Islam sudah masuk seluruhnya amalnya dari beliau dan seluruh ilmunya lengkap dan pengobatan yang paling amalnya dari ilmu lain semua masuk kembali ke jelasan muasalnya masing-masing dan kejadian itu seluruhnya terputus jadi cantik jadi ganteng gagah ya alhamdulillah terima kasih diambil kembalikan itu semua yang pernah kami saya obati dalam manusia itu kembali ternyata begini Islam ya. Banyak dari golongan kami yang diislamkan dari golongan manusia oh ya alhamdulillah tapi kok tidak Islam oh tidak Islam ya kok bisa begitu hanya mengucapkan dari jasadnya saja oh dari kami atau siapa yang mengislamkan dari manusia di sana oh ini sosoknya sebenarnya benar ya udah nggak apa-apa itu kan mungkin mereka belum tahu yang sebenarnya kan begitu ya kamu itu gak usah tertawa mbak Dia tuh niatnya berjuang juga. oh yang dibantu dari golongan iblis itu ya biarkan nggak apa-apa terus gini kalian kan mengganggu dari jasad perempuan pesan apa yang kamu pesankan untuk perempuan menghadapi akhir zaman ini supaya mereka terselamatkan tidak tertipu dari golonganmu itu caranya kayak apa yang harus dilakukan perempuan-perempuan istri atau para jomblo wati itu kayak apa coba sampaikan ya yang pertama Mm-mm. tugas dari seorang perempuan itu ya taat kepada suami Mm-mm. yang kedua itu ya taat kepada yang menciptakannya taat apa yang seharusnya dijalankan dan apa yang seharusnya ditinggalkan. Oke, lalu ada lagi. Kamu juga yang jawab. Kamu juga menjawab boleh, Mbak. Ya sedikit saja. Apakah dia harus bersolek di hadapan laki-laki terlihat cantik atau malah kecantikan itu akan membuat negatif sebenarnya? Ya itu berdandan cantik untuk suaminya saja. Oh, bukan untuk manusia pada umumnya. Ya, bisikan-bisikan negatif itu jangan dianggap. Ada suaranya jangan tinggi sama suaminya. Apapun itu dilayani itu. Apa dilayani? Mancing itu dilayani. Layani. Mancing itu apa tahu kamu? Jadi tahu maksud. Tuh berhubungan. Oh. Dengan suami istri itu mancing. Oh. Itu olahraga. Sebutan manusia kok lucu ya mancing. Ya, mancing. ada sering mengatakan olahraga malam. Oh, gitu. Kamu Ya. tuh cerdas loh kamu sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Berarti kiat-kiatnya harus dilakukan oleh golongan perempuan di akhir zaman itu seperti itu. Oke, udah kamu bersihkan kotoranmu. Di saat itu belum. Ya, bersihkan. Belum saya sembuhkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sisa yang nurjani ruana. Semua kotoran, racun-racun yang kami tinggalkan dalam jasad itu. Semuanya. Tarik sini. Lempar. Gimana sudah? Alhamdulillah sudah. Semua sudah positif. Oke, sekarang kamu berjuang ya nanti nikah ala Islam.
Ya, Nggak boleh kayak manusia yang belum sah langsung sikat, jangan. ya sudah Islam itu sudah ada tata aturannya. Oke. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya. Monggo silakan kalian berjuang. kami juga terima kasih Ya sudah sama-sama. diajak ikut beliau. Monggo silakan. Kami izin pamit dulu. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya. Pokoknya menguap. Sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Sehat Mas. Siap. Cium ini. Cium kamu saja. Oh. Masih banyak perempuan di luar Mas. Oke. Abdul janda pirang. Oke. Ini sedikit bercanda pemirsa, begitu tema kita di kesempatan ini, bahwasanya fase akhir zaman banyak dari yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad yang dimana banyak menyangkutnya dengan sosok perempuan, dan kami di sini pun bukan bermaksud menghinakan perempuan, akan tetapi lebih menggali untuk sesuatu yang bermanfaat positif kepada para perempuan wabil khususnya begitu. Dan juga mohon maaf dari kami sebagai manusia biasa jika banyak sekali yang namanya kekurangan atau kesalahan ataupun tutur kata atau dari bahasa kami yang kurang sopan, itu mutlak karena kesalahan kami sebagai manusia biasa. Tetap semangat golongan perempuan dan juga tetap dalam tata aturan yang sesuai yang harus dijalankan begitu. Dan jika ada kebaikan, kebenaran, itu pun semuanya bukan dari kami. Semuanya datangnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.